Halo semuanya, kembali lagi di podcast Binte. Jadi kita di episode kali ini Ada sesuatu yang berbeda. Ada formasi yang berbeda. Kita kehilangan sosok Yang Renal. tidak berharga. Ya, emang cuma magang dia, cuma magang. Nah, dia ada urusan lah, Renal dia ada urusan Rumah tangga. betul, Betul? rumah dan tangganya. Jadi kita di sini kedatangan pengganti sementara. Ya. Pengganti sementaranya ada 2 langsung. Karena Renaldi sudah dihitung 2 sebenarnya memang. Ya, tapi datang kayaknya 4 ya. 4. Iya. Iya. Ya. Ini 3 sih sebenarnya. Nggak ada yang sambut ya. Betul. Nggak ada yang sambut ya. Mereka kaku. Nggak bisa bicara di depan kamera. Oke, langsung saja kita Introduce. perkenalkan mulai dari sudut sini. Ya, dari Bapak sudut siapa merah. namanya? Merah semua ini. Perkenalin, Wis. Perkenalkan. perkenalkan, Ya. nama saya Muhammad Fadel. Saya biasa dipanggil di rumah itu Acong. Memang agak sedikit beda sih dengan nama asli gitu. Acung ya. Kenapa? Acong dengan Fadel memang sedikit. Oh iya. Iya. Kalau Bapak yang sebelah situ? Pak yang Kalau untuk saya sendiri, nama saya kan panjang, ya. Jusril Mahendra Jejuni. Yes. Banyak panggilan yang bisa dipanggilkan untuk saya. Yang jelas tidak dipanggil anjing kan? Iya, Itu betul. aja. Ya orang biasa panggil Jusril. Ya. Kalau di rumah Kalau di dipanggil? kampus rata-rata teman-teman itu panggil JJ. Oh JJ. Tapi kalau di rumah itu Hendra. Oh. Kalau di sekolah, SMA. Sekolah Hendra juga. Oh. Karena masih teman kompleks. Oh. Akam sih. Ya. Oke. Jadi kali ini kita akan bahas kuliahnya salah satu dari Bintang mereka tamu. berdua ini. Itu sebut bintang tamu. Ya, bintang tamu. Ya. Tamunya aja saja, enggak ada Tamu saya, bintangnya. Bintangnya nggak ada. Jadi kita akan membahas kuliah dari Bapak Fadel, Saudara Fadel. Sebenarnya jurusan kuliahnya enggak unik-unik banget. Ya, enggak. Tidak- Ya, so-so lah, biasa-biasa lah. Pada Ya. umumnya. Bias, Ya, kayak betul. kita. Tapi cerita di balik kuliahnya itu yang kayaknya seru. Inspiratif sekali ya. Bisa. Inspirasi. Sangat. Inspirasi. Sebenarnya sangat. Memang banyak perjuangan, keringat untuk menyelesaikan kuliahnya. Betul-betul keringat ini kayaknya. Betul-betul keringat memang. Iya. Oke, Iya. boleh diceritakan Dari mana ini? dari Oh, iya. tadi. Wah, jokes apa itu? Jokes apa itu? Old, terlalu old. Iya. Pertama kau kuliah di mana dulu? Di salah satu kampus yang dijuluki kampus kuning lah. Wih. Gimana? Keren kan? Kalau orang nonton kampus kuning itu di Indonesia cuma satu kayaknya. Iya. Ya, yang ditahu. Iya. Oh ya. Cuma UI. UI ya. Ngeri. Ngeri sekali. Pasti Anda kuliah di UI kampus 10 kan? 12. 12. UI kampus Sekarang UI ada 12. kampus 12. agak banyak ya. Cabangnya di Toli-Toli 1. Pasti ada itu. Coba teman-teman searching saja kampus alma 12. mater kuning Ya, Wang. di Toli-Toli. Itu kampus 12 UI. Kampus 12. Itu buka cabang memang di sini. Jadi Jurusan. Luas juga UI ya. Ya. luas kan karena menyangkut satu Indonesia. satu Indonesia. Oh Karena ya, Universitas Indonesia. ya, Indonesia kan satu Indonesia gitu. Oh ya. habis ini kita diserang sama anak UI nih. Iya. Bukan saya ya. Bukan saya ya. Oke, kampus kuning. Jurusan Bahasa Inggris. Oh ya. Tapi jangan tanya pakai bahasa Inggris. Jangan. What's your name? Oh. Fadel. Oke. Oke. No, bahasa Inggris kan ada 2 terus tahuku, bahasa Inggris sastra sama bahasa Inggris pendidikan. Kau pilih yang mana? Kebetulan kalau untuk di kampusku itu cuma satu jenis pendidikan. Wih, pendidikan. Jadi Cuma satu jenis pendidikan. Ya. Iya. jalan guru jalan Guru, guru. calon guru. Bisa saya panggil Pak Guru ini? Mending biasa aja. Oh, biasa saja. Biasa aja. Nih, Apa? kenapa ambil bahasa Inggris? Iya. Kenapa kau nggak ambil laptop, komputer? Kan di kampus Kotak banyak amal. toh. Sebenarnya saya mau ambil sertifikatnya langsung. Cuma nggak tahu di mana. Iya. Oh, sertifikat kampus. Sertifikat tanah kampus ini. Iya, sertifikat tanah kampus.
Ah. Terus Kenapa? kalau ditanya itu kenapa ambil bahasa Inggris, karena yang pertama itu tidak banyak pilihan, yang kedua cuma itu yang dipilih. Oh, agak pasrah ya. Iya. Lebih ke pasrah sih sebenarnya masuk di situ. Tapi alhamdulillah selesai juga. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bisa nggak kau ceritakan apa namanya? Kan teman-teman nggak tahu ini. Iya. Kampus 12 UI itu bagaimana? Kampus 12 UI itu Kampus, kenapa jadi kampus? Kampus. 12. Kampus 12 UI itu bisa dibilang agak bagaimana ya kalau dengan brosurnya. Karena brosur yang saya dapat dengan kenyataan yang saya pigikan itu 180 derajat. Oh, 180 terus derajat. Berbeda ya. Berbeda ya. Melintang. Jadi kayak tidak ada sama-samanya begitu. Tidak ada sama-samanya. Iya. Tuh bagi pengelola nggak apa-apa. Tapi di balik itu semua tanpa UI itu saya tidak bisa jadi seperti sekarang. Terima kasih UI. UI ku. Ya, perjalanan masuk kampus saya itu dimulai dari tahun 2016. Wih, Ya, 2016. Terus. 2016 itu mendaftar di UI itu kan bersama Nggak, beberapa teman pasti saya. banyak yang di komentar nanti UI mana yang UI mana. Perasaan UI cuma di Depok. Kenapa sudah sampai di Toli-Toli? Pokoknya searching saja. Itu mirip alma maternya memang kuning. Warnanya mirip. Ya, lanjut. Ya itu 2016 itu kan pertama masuk. Pertama masuk itu saya masuknya itu di kelas yang bisa dibilang orangnya bersaing. Wih. Sangat bersaing dalam Kompetitif. kompetitif begitulah, bisa Oke. dikatakan kompetitif. Jadi bisa dibilang dalam satu kelas itu semuanya pintar cari muka sama dosen. Saya kira pintar. Pintar cari muka untuk menunjang nilai kan. Bukan begitu. pintar belajar nih. Bukan Pintar cari muka. Bukan, main. Sebenarnya kalau belajar itu orang pintar juga tapi lebih pintar ke belajar begitu. Lebih pintar ke cari muka maksudnya. Cari muka. Cari muka. Jadi mereka itu kayak Slenderman nih, enggak ada mukanya. Semua rata semua. Kompetitifnya praktis ya. Iya, Berarti memang kalau mereka ke kampus nggak pakai muka semua ya? tidak pakai muka. Nggak pakai muka. Oke. Bagus. Bagus. Ya, Nah, kan sih. ya di kuliahmu itu kan kau pendidikan bahasa Inggris. Iya. Apa semua yang dipelajari di pendidikan bahasa Inggris? Yang kau ingat, Yang semester 1 untuk semester 1 ya? Ya terserah. Semester 1 apa? Semester 1 Satu kah, semester 2, 3, 4, 5. Semester 2 nanti belajar Ya, apa? Kalau untuk semester 1 itu sih paling yang masuk kayak pronunciation, itu pengucapan, grammar, writing, reading, listening itu masuk, dan beberapa pendidikan umum lainnya seperti agama dan kewarganegaraan. Lebih kayak mata kuliah dasar ya, mata kuliah umum. Mata kuliah dasar. Pak, bicara kata Pak. Dia menghayal ke sana. Saya tidak menghayal, saya menyimak. Nah, saya takut dia kesurupan. Iya, takut. Menghayal. Tiba-tiba Aing begitu. macan, ya kan? Aing Banyak mau, menyimak saya. aing mau. Kamu mau tanya apa, Jos? Siapa tahu ada yang mau ditanya tentang Kampus Kuning, kampus UI. kampus saya begitu. Yo. Siapa tahu tertarik. Saya sebagai akamsi dekat kampus tersebut tidak mau mengatakan bahwa itu UI. Saya dengan bangga itu Universitas Madako. Tersebut. Karena sejatinya kampus ya, kampus itu semuanya sebenarnya sama. Ya tergantung pribadinya kita lagi mau bagaimana seharusnya. Bijak sekali Bapak yang satu ini. Ya untuk kalau sebenarnya begini saya agak kaku. Tidak ada masalah. Sama sih kalau bilang kaku. Saya juga kaku sebenarnya ini. Cuma kayak dipaksa-paksa. Kalau liar berbicara, wah bahaya mulut saya ini kalau mau liar berbicara. Demi konten. Nah, lanjut. Apa tadi grammar apa segala macam kan dipelajari di semester 1. Terus Iya. setelah itu belajar apa lagi kau? Dan setelah itu Sorry. sorry, saya kira sudah pindah. Mulutnya pindah di sini. Sorry. Agak susah ya nanti editor. Maaf. Ke aku besti. Tidak ada masalah. Sebenarnya pandangan pertama saya itu masuk bahasa Inggris. Apa Itu- ekspektasimu? Ekspektasiku tuh sama seperti yang kita pelajari pas SMA.
Kebetulan SMA saya agak kurang ya belajar bahasa Inggris. Pokoknya kan kita SMA itu kan kayak belajar cuma kayak begitu saya begitu. Oh, berarti sama ya. Begitu saya tuh. Ya. Jadi pas masuk kuliah itu sudah dengan PDI kan. Sudah dengan PD masuk bahasa Inggris, ditulis di formulir masuk bahasa Inggris. Pas masuk menjalani kok lama kelamaan kok kayak salah jurusan. Ya. Tapi mau pindah tapi Saya bayar uang kuliah. sudah semester berapa? Rugi dah, rugi. Dijalani saya gitu. Betul. Ibaratnya sebenarnya masuk bahasa Inggris itu enak, Ya. tapi hati-hati tak salah. Apa itu Tak salahnya? Tak salah itu seperti yang saya katakan tadi. Itu bahasa Inggris itu jangan diekspektasikan cuma sekedar begitu. Sekedar bagaimana ini? Sekedar kayak misalnya pronunciation, pengucapan cuma pengucapan to, Pengucapan to. grammar to. Ternyata pas masuk di bahasa Inggris itu ada bagian-bagiannya lagi gitu, cabang. Ya, apa itu? Yang kau ingat saja. Apa itu? Ya, sebelumnya saya minta maaf. Ayam. Sebelumnya saya minta maaf. Dimaafkan sudah ini. Saya lupa. Sudah. Apa ya? Berarti sudah dimaafkan, sudah. Kita sudah memaafkan ya. Iya. Nah, di kuliahmu itu apa mata kuliah favoritmu? Kalau favorit dari saya itu sih, Karena ini kan bukan SMA tuh, pasti kalau ditanya apa mata pelajaran Ya, enggak apa-apa. saya nama saja mau begini. Udah paling sudah kaki kita. Mau kayang kamu mau Kalau- bergelantungan di atas itu enggak ada masalah. Sorry. Lanjut. kalau mau dibilang mata kuliah favorit itu pronunciation. Woi. Pronunciation itu paling favorit. Kayak mana tuh? Kayak mana? Yang paling Pronunciation. Kayak mana yang dipelajari tuh? itu kayak kita bicara-bicara jadi kayak ibaratnya pronunciation itu tidak mementingkan yang namanya grammar kan. Ya, betul. Jadi asal bilang saja, yang penting keluar. Itu salah satu dosenku bilang sama saya, jangan pernah takut bicara. Urusan salah itu urusan belakangan, yang penting bicara saja. Berarti memaki juga boleh. Tidak lah, maksudnya di luar konteks itu dong. Di luar konteks itu. Yang sopan-sopan. Tadi kan sudah mata kuliah favorit, apa yang dipelajari. Ini pasti hampir dijalani semua mahasiswa yang kuliah, yaitu KKN. Nah, kita mau tahu, orang mau tahu bagaimana KKN-nya anak pendidikan bahasa Inggris. Iya. Apakah dia ke kampung Inggris atau ke kampung Bugis? Atau lebih ke KKN Kompleks Nopi. Atau cari buaya di kualanya itu dong? Sebenarnya lebih mendekat ke perkataan saudara Jusman tadi. Ini enggak itu lebih kayak mengabdi begitu. Jadi kita mengabdi di kampus. Oh, Kita- mengajar di kampus berarti. Lebih tepatnya membangun. Maksudnya ini membangun citra kampus. Iya. Jadi ibaratnya kita itu Membangun kampus Iya. membangun kampus menjadi lebih indah, Lebih menjadi lebih enak dilihat. Oh ya. Begitu. Membangun kampus jadi lebih indah, enak dilihat. Seperti bagaimana itu? Jadi itu saya masih ingat itu kejadiannya di tahun 2019. Oh, KKN 2019. Iya, KKN itu 2019 kan pertama kali. KKN COVID. Belum. Oh, sebelum COVID. Belum sebelum Sebelum COVID, karena COVID, COVID oke. kan masuk di sini itu 2020. Oh ya. 2019. Oh 2019, maaf. Enggak, masuk di toli-toli kayaknya 2 tahun telat 2021 kayaknya. Lanjut. Ya, back to topic. Nah, kenapa bisa kau bilang itu membangun membangun Kampus kampus? jadi Kan memang kita sebagai mahasiswa harus membangun citra kampus Jadi yang indah. begini, saya ceritakan dulu, baru nanti kita ambil kesimpulan dari apa Oke, yang saya ceritakan. Gimana? siap bosku. Siap. Siap bosku. Aman. Karena KKN saya itu dimulai 2019. Terus tugasnya kita KKN itu cuma satu. Cuma satu. Gampang Cuma itu. satu. Orang kalau KKN itu banyak prokernya. Iya, gampang itu kalau cuma satu. Sosialisasi ini, tanam pohon kan? Ada proker kelompok. Iya, Iya. kelompok. Ya. Ini cuma satu. Ada satu. Dia berarti ini. Dia ada satu, tapi bagiannya banyak. Woi. Jadi tugasnya kita itu kemarin pas KKN kita melanjutkan pondasi bangunan. Sangat masuk dengan Sebentar. jurusan Bapak ya.
Bapak ini kan jurusan bahasa Inggris. Kita telah dulu, kita breakdown dulu. Ya. Kita breakdown dulu. Jurusan bahasa Inggris. Jurusan bahasa Inggris. KKN. Oh? Kuliah, Harusnya kerja. kan tidak jauh-jauh kan KKN mengajar atau apalah kursus apa terus atau buat sekolah rakyat. Iya, Iya. sekolah rakyat mengajar di desa-desa. Tapi kalau sorry saya potong, kalau sebelumnya untuk mengajar kita itu sebelum KKN setelah KKN kita itu ada yang namanya PPL. Oh iya. Toh, jadi ini kita lanjut dulu KKN ini toh, lanjut KKN. Iya. Jadi tugasnya kita itu cuma satu. Tugasnya kita cuma satu, yaitu membangun pondasi bangunan. Bagus. Melanjutkan pondasi bangunan. Bagus. Jadi itu yang saya maksud tadi bagian-bagiannya itu ada yang basusun batako, ada yang campur, angkat semen, angkat pasir, angkat batu. Bagus. Gimana bagian-bagiannya? Ya, agak lebih ini mungkin jurusan bahasa Inggris konsentrasi teknik sipil kayak. Tidak sih, itu memang KKN karena tahu tidak kepanjangannya KKN? Betul. KKN yang kalian tahu apa? Saya tahu. Kuliah kerja nyata. Korupsi, kolusi, nepotisme. Beda berarti. Apa itu? Orang itu kuliah kerja nyanda. Kuliah Kerja nyanda. Oh ya, agak mind blowing ya. Lu harus dijelaskan kayak di jokes ya untuk yang apa namanya yang di luar yang pokoknya bukan orang Sulawesi nyanda itu ndak. Jadi Nyanda itu kuliah tidak, kerja kan? tapi ndak kerja. Sebenarnya kita itu enggak kuliah tapi kerja. Tapi kerja. Kerjanya kita yaitu tadi kan ke Bali. Oh ya, lanjut. Sudah dibagi per bidang. Bagi per bidang. Tapi sebenarnya ada cerita lucu di balik, ada cerita yang menarik sih. Oh, iya. Itu di balik KKN saya 2019 kemarin. Apa tuh? Sebenarnya sebelum pembagian kelompok kita itu dikumpul di suatu ruangan semua Di peserta KKN kan. Padang Masyar. Nah, terus saya tanya sama teman saya. Semua sebut saja namanya A, kan? Ali. Bukan. Oh, Anto. Bukan. Anca. Bukan. Nah, sudah lanjut. Udah, usah tebak-tebakan nama. Nggak penting. Nggak ada yang tahu juga. Jadi sebut saja namanya si A. Terus kan saya ada lihat satu wanita. Oh. Ibaratnya nggak jauh dari pandangan mataku, kan? Saya tanya kebetulan sama si A, karena si A kan tahu. Jadi saya tanya sama si A, siapa namanya itu? Cewek itu kan? Ya. Sudah dia bilang sama saya namanya itu. Mik standby. Nggak ada yang dengar itu. Nggak ada yang dengar. Bapakku. Bisa kalau Amir nanti dia kan mainnya pedang-pedang. Lebih ke pedang. Ya, lanjut. Namanya siapa? Sebut saja namanya itu Yuni. Sebut saja namanya Yuni. Tapi namanya bukan itu kan, sebut saja kita sebut saja namanya Yuni. Terus saya tanya lagi kan. Saya tanya lagi. Sudah ada kayak yang punya. Apa tanda kapling? Maksudnya sudah ada tidak pasangan dari si Yuni itu. Iya. Terus di A ini teman saya bilang sudah ada. Terus saya tanya lagi bagaimana dengan yang di sebelahnya. Sebut saja namanya itu Lala. Jangan Zainal, nanti jadinya main bola kita. Kenapa main bola? Kenapa ke situ? Ya. Jadi kan sebut saya namanya Lala. Saya tanya sama teman saya si A ini kan. Kalau itu bagaimana? So ada kah? Ya. Kalau itu sudah ada kah? Dia bilang belum ada. Nah, terus belum ada pasangannya kan. Terus sebelum pembagian kelompok itu ada jeda yang namanya itu isoma kan, istirahat, sholat makan. Nah, jadi di situ posisi isoma pas sholat, memang habis sholat saya itu berdoa supaya dikasih satu kelompok semua si Yuni, Lala, sama sebenarnya ada lagi satu, sebut saja namanya itu Ira. Jadi 3 orang. Banyak betul. Jadi itu kan ada 3 orang kan, 3 wanita kan. Asik. Terus pas sudah pembagian kelompok itu 3-3-nya masuk. Tiga-tiganya kan, 3-3-nya satu kelompok. Kuat. Mabrur doanya bosku. Doanya. Serius kan? Kalau saya minta doa supaya dilunasi utang-utangku sama kau, bisa lunas tadi. Enggak, sesuruh kau berdoa. Sudah juga. Enggak ada yang sambut. Sudah kan dari situ di pembagian kelompok, satu kelompok lah bertiga kan. Ya.
sama si Yuni, si Lala sama si Ira. Terus di situ ada kesalahan fatal. Ternyata kesalahan pembagian kelompok. Di situ cuma dibagi 2 yang seharusnya 3. Jadi diganti lagi. Dan di situ saya masih dalam hati kan, di dalam hati kayak menggebu-gebu gitu, menggebu-gebu. Kayaknya. Tapi selesai ini, kayaknya tidak. Pokoknya harus. Bagaimanapun caranya tetap harus satu kelompok kan sama itu cewek 3 ini. Dan alhamdulillahnya setelah pembagian kelompok itu lagi masih satu kelompok. Woi, walaupun sudah akan diacak tapi Akan bertemu diacak, lagi. tapi bertemu lagi. Wih. Di situ saya percaya memang kayaknya harus poligami nanti. Agak bagus ya kalau mikirnya ya. Poligami. Dari KKN terbentuk pikiran-pikiran untuk poligami ya. Bagus. Terus. Singkat cerita, pas KKN dimulai, saya coba dekati ini yang nama Yuni. Ya. Ternyata saya pikir, ini Yuni orangnya anaknya polos sekali. Ya. Polos sekali. Kalau disuruh angkat semen, diangkat betul. Bukan kayak gitu sih. Oh. Pokoknya kayak mungkin disuruh kayak gitu sih, kayak disuruh angkat semen diangkat. Oh ya. Minta maaf ya, polos dalam artian kertas kosong yang belum ada tintanya. Atau lebih ke tolol sebenarnya. Polos lah begitu. Ada om dari trek bekas turun semen. Ini angkat dulu semen sana, Boy. Dia pasang karung di sini. Om, semen. Cepat. Dan kayaknya Yuni itu enggak selesai kayaknya kuliahnya. Bungkuk dia. Patah tulang belakangnya. 3 roda 4 sak ini 1 kali. Terus. Boleh saya minum dulu. Monggo lo. Yo, minum. Nah, sebenarnya memang Bapak kepanasan sekali ini. Dia grogi. Makan enggak ada. Iya, Pak. Tidak, Bu. Singkat cerita, saya pikir terlalu polos ini anaknya buat saya kan. Jadi saya coba dekati yang namanya itu si Ira. Ira. Tadi ada 3 kan? Oh, iya. Ada 3 kan? Ira. Yuni, Lala, Ira. Oh iya. Ya, lanjut. Jadi sembari saya dekati Ira ini, singkat ceritanya ini Lala ini kayak tidak senang. Pokoknya pokoknya saya ingat itu tiap habis sholat duhur itu saya itu selalu duduk berduaan dengan si Ira ini. Astagfirullah. Di waktu saya duduk berduaan, pasti si Lala itu datang gitu. Si Lala datang kayak baganggu gitu, kayak tidak senang kan. Posesif. Belum siapa-siapa itu. Nah, jadi singkat ceritanya mulai dari situ saya pikir mulai juga dapat masukan. Mungkin yang saya dengar kayaknya nggak cocok ini si Ira ini sama saya kan. Jadi saya cobalah berpindah sama si Lala. Tapi yang bikin saya tertarik sama si Lala itu sebenarnya orangnya itu yang pertama agamanya kuat. Nah, singkat ceritanya kita kembali ke cerita awalnya kan. Begini, jadi pertama saya kenal si Lala ini itu pas saya sementara bacampur semen dengan sirtu. Proses ciloknya gimana sih campur? Proses ciloknya begini kan campur tuh. Set. Punchline ini. Dan cintaku padamu seperti semen hendak jadi. sudah dikasih beban dia punchline ini. Setupnya sudah panjang, harus lucu. Banyak kok kasih beban. Enggak jadi. Sudah kembali. Jadi karena singkat cerita sementara saya apa tadi? Campur adonan ternyata kayak si Lala ini memperhatikan saya gitu. Maco juga dia pas bacampur. Bicepnya itu loh Mas Kop. Jadi singkat cerita dari bacampur itu tibalah waktu makan isoma kan. Isoma tiba-tiba itu makan sama tukang juga. Tukangnya itu sudah orang. Iya. Tukangnya itu sudah orang gitu. Jadi singkat cerita saya cari jaketku, mana jaketku ini? Tiba-tiba masuk WA.
Bismillah. Bismillah. Del, jika itu sama saya. Maaf, saya lupa bilang tadi. Pante. Itu awal mula saya kenalan sama dia. Awal mula. Foto cerita ya. Dari kisah percintaan ini terbangunlah itu pondasi. Terbangun itu pondasi sampai bangunan. Sudah ada pondasinya kan kita sosialkan. Jadi sudah ada bangunan. Jadi bangunan sudah bangun. Sekarang sudah ditempati. Uset. Jadi kalau teman-teman yang apa namanya di daerah Toli-Toli yang masih survei kampus, kalau lihat di Madako banyak gedung-gedung bagus, ini tukangnya. Nggak, mungkin KKN itu bukan kuliah kerja nyata, memang lebih ke kuliah kerja nukang. Beda nungging. Lebih ke kuliah kerja nukang memang. Sudah pokoknya. Jadi selama kamu KKN 1 bulan? 2 bulan. 2 tahun? 2. Kayaknya Kalau 2 sesuai tahun kontrak kayaknya, kayaknya. Kalau 2 tahun kayaknya Bukan hitungan itu KKN, borongan. Betul makanya sesuai kontrak ini. Bukan lagi borongan tapi proyek. Itu 2 bulan. 2 bulan. Jadi selama KKN itu campur, pasang semen, batako, Nah kebetulan segala macam itu kisah cintamu berjalan juga di situ. berjalan dari situ. Asik. Cuma yang saya sesalkan dari kejadian itu Pertemuan, Salah campur semen. bukan salah satu semen, salah pasang batako. bukan. Akhir dari KKN itu adalah akhir dari kisah cinta juga. Aduh. Jadi saya berpikir Cinta Tidak, karena memang kan KKN itu simulasi keluarga. tapi tidak cocok Jus. Kalau KKN yang di tempat-tempat lain itu kan masuk ke desa, tinggal satu rumah. Masa ada orang tinggal di tempat proyek? Ya maksudnya kan ini kan dia cerita tentang bahwa ketika KKN-nya selesai juga anunya. Ada juga keluarga begitu. Oh iya. Jadi ibarat kalau saya mau bikin FTV itu ada saya sudah punya judul tersendiri. Cintaku bertemu di tempat KKN Asik. dan cintaku berakhir saat KKN telah tiada. Sakit. Cowok Mi, sistem cintamu borongan juga. 2 bulan borongan. Selesai borongan, selesai yuk percintaannya. Iya. Cuma itu sampai sekarang nggak tahu kenapa nah. Sampai sekarang itu cewek kayak masih basinga begitu. Asik. Serius mah. Asik. Kalau itu cewek nonton apa kau bilang itu? Iya. Siapa tahu tuh. Balik tahu. Saya boleh bilang sesuatu. Ya. Dari cerita tadi itu kan ada circle lingkaran kebingungan saya. Pertama dibilang Lala ini polos. Tapi kedua ada agamanya kuat. Polos dalam artian apa ini? Kalau orang ada agama itu kan tidak mungkin polos. Maksudnya taat beribadah. Taat beribadah. Tidak, yang polos itu Lebih ke bodoh begitu. tidak, yang polos itu Yuni. Oh iya. Yang polos itu Yuni. Iya. Yuni kan ada 3 cewek. Yang mana? Nanti ulang ya Lala yang Oh, pertama. berarti saya salah. Maaf. Makanya saya menyimak dari tadi. Saya juga tidak mengerti yang mana Lala ya. Iya saja saya. Dia sebut 3 cewek kan? Iya saya tahu. Tidak tunggu, ini kan ada 3 cewek. Diulang lagi. Tidak, ada 3 cewek kan, si Lala, si Yuni, Lala sama Ira. Yang pertama itu yang mungkin saya tadi salah sebut, saya bilang namanya Lala, itu sebenarnya Yuni yang polos. Siapa jadi nama asli ini? Yuni yang polos, dan yang kedua yang sedekat itu si Ira. Yang terakhir baru si Lala, begitu. Dan yang bikin saya tagate itu sebenarnya sama si Lala. Untuk Lala yang agamanya bagus, kenapa ibu pacaran? Stop. Tapi sebenarnya kalau pas KKN itu kalau mau dibilang pacaran tidak sih, lebih ke dekat begitu. Yang jelas ibu sudah kenal orang yang tidak benar. Tapi Akhirnya Anda sadar kan? Tidak jadi Anda bersyukur. tidak, tapi jujur ya, selalu KKN itu memang yang pertama saya jaim, yang kedua saya pura-pura polos. Nah, itu saya pas KKN. Bagus. Kembali ke KKN. Jadi KKN-nya kamu itu kan buat bangunan kan, sudah ada fondasi. Jadi kamu Melanjutkan. Ya, melanjutkan. melanjutkan. Ya, di tengah-tengah percintaanmu ini kau jadi kuli bangunan lah. Jadi kuli bangunan. Yang betul-betul mengeluarkan keringat untuk menyelesaikan tugas kuliah. KKN juga tugas kuliah kan?
Yo, ada SKS-nya kan? Ya. Ada SKS-nya. Ya, tugas kuliahnya mereka membangun sebuah bangunan. Nah, itu apa ditulis di laporan? Ya itu kalian buat laporan tuh gimana? Kebetulan kalau untuk laporan itu saya serahkan kepada teman saya. Iya, Untuk kalau- temannya Fadel yang kerja laporan, dungu. Kerja sendiri. Atau dia enggak bahas campur semen, jadi dia yang bekerja laporan. Tetap tuh kita semua itu campur pasti campur. Tidak, karena kalau untuk perempuan itu dia punya bagian cuma angkat-angkat ember yang isi campuran gitu. Nah, itu berat kokir. Tidak, tapi ada cek 20 tidak, tapi bukan ember cat, ada yang kecil Yang tuh. kecil-kecil, iya. Yang kecil, tapi itu kan orang paling berbaris, baru cuma sisa baku-baku opor gitu. Nggak, Dan dari situ memang saya dapat arti pertemanan. Musik. Ternyata berteman dengan mereka itu juga enak gitu. iya, Jadi serasa keluarga itu bertambah pas kayak Wih, gitu. jadi seberapa di kartu keluargamu? Wah, Kan kau bilang bertambah. tidak, itu maksudnya di luar kartu keluarga kan. Oh. Jadi singkat cerita KKN-nya selesai. Kayaknya selesai masuk. Jadi bangunan. Jadi bangunan cuma di situ belum full, belum sampai di Plafon. atap. Tapi dindingnya jadi semua. Dindingnya jadi semua. Konseng terpasang semua. Konseng terpasang. Keren. Sudah bayar kuliah, sudah jadi tukang, tidak ada lagi. Dan dibayar lagi pas jadi tukang. Malahan kita yang bayar. Makanya sudah jadi tukang, bayar lagi kuliah. Gimana caranya? Hei, cuma memang pas KKN itu Indah. indah. Aja. Masya Allah. Oke, Sudah? kita sudahi cerita di KKN ya. Ya. Ya, Nah, pasti kan kalau orang kuliah juga kan ada tugas akhirnya tuh, ada tugas akhirnya. skripsi. Nah, mulai dari proposal lah. Ya, maksudnya kan itu kan sudah satu rangkaian namanya satu skripsi rangkaian. tuh. Ya. Nah, apa judul skripsimu? Judul skripsi. Kalau masih diingat ya. Kalau masih tidak- diingat, kalau kalau tidak diingat, kalau kita enggak tutup. langsung kita tutup. Tutup. Saya lupa. Oke. Tapi Kalau ada yang mau dibilang ya. Ya, ada pesan. Ada pesan-pesan untuk Bapak dari Bapak untuk Bapak yang sudah Ya kalau pesan lebih banyak ke pesan kesannya ya tadi mungkin lebih ke untuk kehidupannya lah itu kesannya. Nggak bisa kita berkesan di kehidupannya kan. ya. Kalau untuk pesan ya mulai dari sekarang kalau bisa perbaiki. Apa yang belum diperbaiki Ya. sekarang. Itu saja. siap. Ya. Bijak sekali Terima Bapak. kasih. Kebetulan waktunya sudah mepet ya. Ya, maksudnya sudah cukup lama Sudah untuk cukup episode lama. kali ini. Kasihan Ari untuk mengeditnya Ya. karena cuma dia yang diharap. Nanti kita kalau banyak yang lebih penasaran untuk mengetahui lebih tentang Lala, Iya, Lala, Ira sama Yuni. ya kita buat part 2-nya ya. Iya. Atau WhatsApp saja langsung ke dia, WhatsApp saja. Kayaknya panjang ceritanya. Oke, untuk episode kali ini kita sudahi saja. Terima kasih sudah menyaksikan dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye. Bye bye.